Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ego Channel. Seperti biasa, saya akan menjelaskan masalah apakah bank melakukan penuntutan ke nasabah-nasabah yang macet atau gagal bayar. Saya akan menjelaskan sampai detail. Dan saya akan menjelaskan juga risiko apa aja yang dipegang oleh bank yang sifatnya melekat atau inherent. Saya menginformasikan juga bahwa semakin banyaknya teman-teman yang mau konsultasi secara intens sama saya. Jadi konsultasinya dari sekarang hingga masalahnya selesai. Jadi teman-teman bisa konsultasi sama saya setiap saat. Ada kendala, bisa konsultasi. Konsultasi melalui telepon. Tapi kalau mau ketemu, bisa aja. Nanti bisa diatur waktunya kapan. Nomor WA dan nomor telepon saya ada di deskripsi. Dan kalau teman-teman ingin tahu siapa sih saya ini, nanti ada profilnya ada di about di channel saya. Sekarang saya akan menjelaskannya supaya teman-teman tahu bank itu bakal menuntut nasabahnya atau tidak. Apa yang bank akan lakukan. Jadi resiko bank itu ada 3. Ini sifatnya melekat ya. Mau produknya tanpa jaminan maupun jaminan, ini sifatnya melekat sama. Yang pertama, resiko pasar. Resiko pasar ini menyangkut masalah bunga, besar kecilnya bunga, sehingga akan menentukan apa yang akan didapati oleh pihak bank, untung atau rugi. Yang kedua, resiko kredit. Resiko kredit sudah tahu, pasti namanya bisnis punya resiko. Apakah nasabah itu menunggak atau macet? Nah, itulah resikonya. Itu resiko kredit. Yang ketiga, resiko operasional. Resiko operasional ini menyangkut masalah salah bayar, salah transfer. Ini sifatnya internal. Dan risiko ini paling besar, dikarenakan risiko operasional ini mengakibatkan kerugian secara sistemik. Nah, risiko operasional ini lebih besar risikonya dibanding risiko kredit. Risiko kredit sudah jelas, nasabah menunggak dan nasabah macet, bisa mengakibatkan untung dan rugi. Kalau risiko operasional bisa mengakibatkan ras, jadi berbahaya buat bank. Di sini ada risiko lain, selain 3 risiko inherent yang dimiliki oleh bank. Risiko inilah yang teman-teman wajib ketahui. Ada 3 risiko. Ini risiko lainnya. Yang pertama, namanya risiko bisnis. Dalam usaha ada namanya untung dan ada namanya rugi. Itu risiko bisnis. Yang kedua, risiko strategis. Risiko strategis ini adalah sifatnya kebijakan yang diambil oleh pemimpin bank atau para direksi lah ya. Misalnya, contoh ini saya kasih contoh lebih simpelnya. Teman-teman semuanya, kalian memiliki bisnis. Katakanlah kalian memiliki toko pakaian. Dalam toko itu kalian memiliki banyak produk. Dan sifatnya itu bisa jadi musiman. Tiba-tiba bisnisnya itu, bisnis pakaian yang musiman itu, kalian anggap sudah tidak layak lagi. Jadi bisnisnya itu kalian jual ke tempat lain. Kalian jual ke orang lain. Siapa yang mau bisnis ini? Lanjutin. Ini harganya segini. Nah, kalian jual. Ini adalah sifatnya risiko strategis. Nah, inilah risiko yang paling bahaya. Ini jawabannya. Risiko reputasi. Reputasi ini sangat dijaga oleh pihak bank. Karena risiko reputasi ini bisa mengakibatkan bank itu akan bangkrut. Bank itu tidak akan ada namanya kepercayaan dari masyarakat oleh bank itu. Misalnya kalau kalian kreditnya menunggak, bank akan menuntut kalian, itu terjadi risiko reputasi. Logika begini, kalian mau menabung, tiba-tiba kalian berpikir, wah nanti kalau salah-salah dikit, nanti dituntut sama bank itu. Nah, inilah risiko reputasi. Jadi kecil kemungkinan namanya bank itu mau menuntut nasabahnya itu. Karena selain dari kerugian kredit macet, dampak risikonya itu sangat penting, sangat tinggi, sangat berbahaya bagi bank. Jadi pihak bank kecil kemungkinan untuk melakukan penuntutan ke nasabahnya. Tapi bisa juga bank akan menuntut nasabah. Tapi dengan catatan, yang pertama, nasabahnya itu melakukan sindikat. Itu pasti akan dikejar bank. Yang kedua, nasabah itu menuntut bank. Pasti bank akan menuntut balik. Oke? Nah, itulah risiko yang ada. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa ya, video saya ini di subscribe dan dikasih like juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.